Baik, kita akan mengucapkan puji Trisandi saja ya. Siapa yang bersedia, please raise hand, please. Angkat tangan. Siapa bersedia untuk memimpin puji Trisandio kita? Hanya 5 menit. Siapa bersedia? Raise hand, please. Belum ada raise hand. Ayo. Silakan angkat tangannya. Siapa mau mimpin puji Trisandio? Cek. Silakan. Ayo cepat yuk. Saya, Bu. Oh, Arya ya. Silakan Arya pimpin teman-temannya melaksanakan puja Trisandia. Yuk. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Karasudana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sutayamam Swaha. Amustikarana Puja Trisandya. Ngawit. Tatsarwitur Varenyam Vargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Narayana Ewedan Sarwa Bhutaya Jayam Niskalan Konirajano Nirwikalpo Rasyata Sudo Dewo Eko Narayana Nadwitya Asti Kace. Om Tuam Syum Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudracho Urusam Parikentitam. Om Papoham Papo Karmaham Papatmo Papo Sambhawa Traima Bundari Katsa Sambaya Biantalo
suci. Om Kesamo Suaman Mahadewa Sarwa Prani Hitam Kara Mamujo Sarwa Pape Biam Palayo Susado Siwo Om Kesantawiyo Kaiko Dosa Kesantawiyo Hajiko Mama Kesantawiyo Manaso Dosa Tat Pramadat Kesamo Suamo Om Santi 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 Om. Terima kasih Arya, Chandra ya di sana. Kita lanjutkan dengan duduk bermeditasi 5 menit. Waktu kita sampai jam 8 ya. Masih ada waktu. Silakan. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas, dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan, tutuplah mata Anda dengan ringan. Bayangkan cahaya kini berada di dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran Anda. Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati Anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih. Cahaya di dalam hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini. Pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki Anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci. Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya.
Secara perlahan, diri Anda berubah menjadi cahaya. Aku adalah cahaya. Rasakan diri Anda adalah cahaya. Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling Anda. Cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak Anda senangi. Maafkanlah mereka. Semoga mereka semua berbahagia dan damai. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana. Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Tarik nafas, hembuskan nafasnya. Tarik lagi nafasnya, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Tatap ujung hidung, buka mata pelan-pelan, relax. Ya, terima kasih. Kita sudah mengawali pertemuan dengan Puji Trisandya, dengan bermeditasi. Semoga kita berada dalam satu spektrum, bukan spektrum ya, satu frekuensi. Semoga kita berada dalam satu frekuensi. Baik, di sini hari ini singkat saja Ibu akan berbicara tentang tema manah pikiran. Nah, ini penting bagi Ibu karena ini pertemuan pertama. Nah, ada yang mau membantu Ibu membaca sloka Bhagavad Gita, sloka 22 dari Adhyaya 10 dari Bhagavad Gita kita. Nah, siapa yang bisa membantu membaca ini? Nah, Urip bisa? Enggak, lupa. Baik, nggak apa-apa. Kita cari coba. Indra bisa? Bisa. Utama masih. Indra bisa? Coba Indra baca. Chandra bisa? Tak bisa. Putu Budi. Baca Putu. Ayo nak. Yang Dewanagarinya. wah ya. Ya, wah. D. Kalau ada D. Ini E ya jadinya. Nah, Ibu dulu sekali ya. Mungkin lupa-lupa ya. Ibu dulu sekali perhatikan dengan baik ya. Nanti kalian habis itu ya. Nah, gini aja, gunakan Srawana mendengar lebih baik ya. Dewanam sam Dewanam sama Wosmi. Ulang. Dewanam
dewanam sama dewosmi. Dewanam asmi wasawaha indriyanam manah. Manah ketemu ini menjadi manas. Indriyanam manas casmi sutanam asmi cetana. Berulang. Jadi ini dewanam, tapi pakai titik. Yang ini juga dewanam, tapi pakai M yang seperti ini. Kenapa? Karena ini ketemunya konsonan. Kalau yang ini ketemunya vokal. Ini vokal ya. Jadinya ini M-nya seperti ini. Tapi kalau ini konsonan ketemu S, maka M-nya menjadi apa namanya? Anuswara ya. M-nya menjadi anuswara ya. Nah, sama seperti ini, coba lihat lagi. Nah, ini M-nya naik lagi karena ini konsonan, ini konsonan ya. Nah, terus di sini coba lihat. Ini M juga, tapi karena ketemu vokal dia M-nya seperti ini. Ini cara kerja daripada anuswara ya. Bu ulang sekali lagi, nanti kalian yang baca ya. Nah, dewa. Nah, kalau ada garis-garis depannya berarti dirga panjang ya. Itu caranya. Dewanam sama dewosmi. Dewanam asmi wasawaha indriyanam manas casmi. Casmi sutanam asmi cetana. Nah, coba Putu Budi baca. Oh, yang paling depan ini enggak Wedanam kan? Iya, Sama. Wedana. Oh, Wedan. Iya benar, Wedanam. Sama dengan ini. Tadi Bu jawab Wedan, ya. Ya, benar. Yuk. Wedanam sama wedosmi. Nah, betul. Dewanam asmi wasawaha Pintar. indriyanam manas casmi. Ya. Utanam asmi cetana. Ya, pintar. Ya. Coba lagi Ita. Wedanam sama wedosmi. Dewanam asmi wasawaha indriyanam manas casmi. Butanam asmi cetana. Aman. Ini Bu ya, BH. Berikutnya coba Chandra. Dan ya Wadahaya, Putu sama Ita. Wedanam sama wedosmi. Dewanam sa asmi wasawaha
sawaha indriyanam manascami butanam asmi cetana. Ya, utama masih. Ya, tadi Ibu salah baca ya. Ini weda bukan dewa ya. Kalau ini baru dewa. Ibu salah tadi ya. Ini putu budi benar ya, teman-teman ya. Berikutnya Indra, baca Indra. Vedanam samawedo smi dewanam asmi wasawaha indriyanam manas jasmi butanam asmi cetana. Utama urip. Danyawadaha Indra urip. Vedanam samawedosmi dewanam asmi wasawa indriyanam manascasmi butanam asmi cetana. Utama Danyawadaha Arya. Vedanam samade wasmi niwanam asmi wasawaha indriyanam manastasmi butanam asmi cetana. Utama. Nah, Wedanam betul ya. Nah, di antara Wedanam ya, hari ini juga temanya kita Wedanam ya, karena Wedanam itu berarti objek ya, objeknya Weda gitu. Tapi yang kita pelajari juga hari ini objeknya Weda. Di antara Weda, sumber pengetahuan sejati, aku adalah sama Weda. Di antara para dewa, aku adalah Indra, raja para dewa. Di antara indria-indria persepsi, akulah mana atau main ya. Aku pula kesadaran makhluk-makhluk hidup di seluruh alam. Nah, di sini yang kita akan kutip adalah indriyanam manas casmi. Casmi, ca asmi, ca juga asmi saya ya. Saya itu ya. Jadi indriyanam, di antara indra-indra aku adalah manas. Nah, itu yang poin pentingnya hari ini. Kenapa manas? Untuk memahaminya mungkin pelajaran biologi yang lain sudah didapat ya, bahwa hormon-hormon kita itu diperintah oleh otak. Nah, itu otak, wadahnya pikiran. Itu pelajaran secara fisik. Nah, kita akan pelajarinya secara pekerja mental. Nah, cara menyampaikan pemahaman dari pikiran ini saya sampaikan melalui sebuah cerita. Tolong dengarkan cerita saya, nanti tolong dipetik maknanya, dimaknai ya. Nah, ada seorang penjual kayu. Nah, penjual kayu ini sudah lama sekali. Penjual kayu ini berjualan kayu di depan istana sebuah kerajaan. Sudah lama, maksudnya cerita kuno. Nah, beliau menjual kayu di sana atau buka tempat penjualan gitu ya. Tempat penjualan itu sudah lebih dari 20 tahun jualan di sana. Suatu hari krisis datang. Nah, kayak kita ini sekarang krisis ya. Krisis datang. Zaman itu juga ada krisis. Nah, karena itu daya beli terhadap kayu menurun. Nah, orang-orang tidak lagi beli kayu karena tidak ada lagi uang untuk membangun rumah mereka. Prioritas untuk kehidupan pokok, makan ya, dan hidup sehari-hari. Sehingga dia nggak dapat jualan. Nah, sedihlah dia. Nah, intinya dia menjadi tidak ada penghasilan karena kayunya tidak laku.
Nah, suatu hari dia sedang duduk di tokonya menghadap ke istana. Menghadap ke istana, dia berpikir. Nah, suatu hari, nah, dia bukan berdoa tapi berpikir, suatu hari semoga ada salah satu anggota kerajaan ini yang mati, sehingga kayu saya ini laku, sehingga saya punya uang. Nah, sehingga kayunya laku digunakan untuk pembakaran mayat anggota kerajaan tersebut. Dia berpikir begitu. Di lain sisi, sementara raja, dia hanya berpikir begitu, penjual kayunya. Nah, di lain sisi, rajanya karena penjual kayunya ini berada di depan kerajaan, raja setiap hari keluar dari kamarnya, duduk-duduk di teras depan kamar, menghadap keluar, dan selalu terlihat toko penjual kayu ini. Entah bagaimana hari itu raja langsung berpikir, wah, itu kok ada penjual kayu di depan istana ini, kumuh sekali ini kelihatan jadinya. Nah, hari itu juga dia memanggil menteri dan memerintahkan menterinya untuk menggusur toko tersebut karena terlihat kumuh, jorok, masa di depan istana ada penjual kayu seperti ini, seperti itu. Panggillah. Nah, begitu sudah selesai diperintahkan, menteri ini pergi menemui penjual kayu. Kebetulan menteri ini adalah orang yang wise man, ya, orang bijak. Nah, orang bijak itu maksudnya seorang spiritualis lah gitu. Jadi dia juga bingung mau ngomong gitu. Begitu dia ketemu penjual kayunya disampaikan. Terus penjual kayunya bilang, kenapa ya tiba-tiba raja begitu sama saya, padahal saya sudah jualan 20 tahun loh di sini. Nggak apa-apa tuh, nggak pernah diminta digusur, kok sekarang tiba-tiba raja begitu sama saya, gitu. Terus menterinya bilang, iya saya juga bingung kenapa sudah berjalan lebih dari 20 tahun kok tiba-tiba baru sekarang mau digusur sama raja ini, gitu. Coba deh, karena dia orang bijak ya, atau orang bijak ini bukan berarti bijaksana saja, tapi juga seorang spiritualis begitu. Coba deh kamu ingat-ingat kembali, dibilang gitu penjual kayunya. Selama ini belakangan hari beberapa minggu terakhir, apa hal yang paling sering kamu pikirkan? Terus dia bengong, ingat-ingat. Jujur dia jujur, dia bilang, oh ya, saya ada berpikir bahwa saya ingin salah satu anggota kerajaan itu ada yang mati. Oh gitu, kata menteri itu. Saya tidak punya solusinya untuk ini. Coba kamu menghadap raja. Nah, kebetulan dia ini jujur. Nah, pergilah menghadap raja. Raja, saya mohon maaf gitu. Kalau orang-orang sekarang mungkin udah komplain ya, udah demo dan seterusnya, marah-marah. Tapi dia penjual kayu ini minta maaf. Saya ini sebenarnya masalahnya adalah tidak punya uang. Masalah saya ini, saya hanya ingin laku kayu saya laku. Tapi saya memikirkan anggota kerajaan ini supaya ada yang mati, sehingga kayu saya laku. Nah, terus rajanya bilang, oh jadi itu kamu mengirimkan pikiran-pikiran seperti itu kepada kerajaan, ya. Nah, baik karena kamu jujur, okelah karena kamu sudah jujur, sekarang tetap akan saya gusur, tapi akan saya bantu untuk bikinkan toko atau tempat yang baru di sebelah sana. Nanti kita desain tempatnya supaya kelihatan rapi seperti itu. Nah, jadi di sini penjual kayunya tidak digusur begitu saja ya, tapi dibantu gitu. Itu karena kejujuran daripada penjual kayu. Nah, segitu ceritanya, dihubungkan dengan pikiran. Nah, apa yang bisa dipetik pelajaran? Kita mulai dari kelas 10. Ita, menurut Ita bagaimana ceritanya?
Menurut kita yang bisa dipetik itu nggak boleh berpikiran negatif, mendoakan yang jelek-jelek ke orang lain. Terus sama jujur. Oke, utama masti. Oke, kelas 10 lagi ada Arya. Silakan unmute. Yuk, udah jam 8. Yang kita petik adalah berpikir positif selalu, Bu. Oke, utama masti ya. Nah, Putu Budi. Nah, kelas 12. Kalau menurut saya mungkin pikiran-pikiran atau apa yang kita pikirkan itu dapat membuat satu mindset di lingkungan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif kayak bakal membuat kesan negatif yang tidak langsung gitu pada lingkungan kita. Oke. Jadi pikiran itu sangat kuat ya. Oke, berikutnya Urip dan yang Wadahaya. Dari saya pikiran itu memiliki kayak suatu energi yang bisa memberikan apa ya, mentransfer pikiran-pikiran itu ke lingkungan. Bisa jadi walaupun itu baik atau buruk, nanti di lingkungan itu bisa berdampak gitu. Utama masti dan yang Wadaha. Nah, Chandra, menurut Chandra apa? Yuk, 1 menit. Menurut saya itu Bu, pikiran itu pikiran, hati itu selalu terhubungkan Bu. Kalau kita ada pikiran negatif sama hati gelisah itu kan bercampur aduk. Kalau kita lagi dalam kondisi itu, masa terpuruk-puruknya pasti kita akan selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif atau bisikan-bisikan yaitu Bu. Jadinya kita harus selalu Waspada. Betul ya, bagus ya. Nah, sekarang Indra dan yang Wadaha ya. Silakan, terakhir Indra, yuk. Unmute Indra. Menurut Indra, dalam keadaan apapun, tetaplah bisa berpikir positif. Karena orang lain akan tahu masalah kita jika kita jujur kepada orang lain tersebut. Good. Oke ya. Nah, saya simpulkan sedikit ya. Kita tidak hanya menyakiti lewat tindakan. Bahkan kita mampu menyakiti lewat pikiran-pikiran kita. Nah, dari cerita tadi itu sebenarnya dia tidak hanya yang mengirimkan pikiran negatif, tapi pikiran negatif itu sudah sebuah bentuk pikiran yang menyakiti itu ya. Kok doakan orang mati gitu. Hanya untuk kepentingan pribadinya seperti itu ya. Nah, baik, apapun sudut pandang kalian, semua sudut pandang itu benar. Artinya, Nak, kalau kamu tiba-tiba ketemu orang, kok orang ini tiba-tiba nggak nyaman sama saya, tiba-tiba marah sama saya. Nah, coba cek diri sendiri, apa sih yang saya pernah pikirkan kepada dia? Apakah ada pikiran saya yang dulu saya lemparkan di masa lalu, di kehidupan sebelumnya yang sekarang saya nggak ingat? Sehingga menjadi buah karma yang harus saya petik. Begitu ketemu orang ini, kok orang ini tiba-tiba nggak senang sama saya. Nah, itu perlu direnungkan ya. Karena menurut hukum karma, semuanya itu datang dari kita ya. Datang dari kita, seperti itu. Jadi begitu juga kepada teman-teman, kepada ibu, nah, jangan berpikir melalui jangan menyakiti melalui pikiran. Ya. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Kita akan berfoto bersama. Namaskara Asti. Nah, Ekam, Dwi, Trini. Baik, sudah cukup. Nah, kita sarve bhavantu.
Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasya dukkha bhavet. Om santi santi shanti. Om. Untuk kelas 12 si Putus sama Urip nanti Ibu call aja ya. Kita ngobrol sebentar membuat kesepakatan. Oke, Ram. Dadah. Silahkan meninggalkan. Udah lebih Ibu. Dhanyawadaha, Bu. Ram. Ya, sehat selalu semua di sana. Dhanyawadaha.